pertama, saya akan menceritakan tentang keruntuhan kerajaan Israel Utara. Nah, pada masa awal keruntuhan Israel Utara, dipimpin oleh Raja Hosea yang memerintah selama 9 tahun. Di sana, ia juga melakukan kejahatan di mata Tuhan, seperti raja-raja Israel yang sebelumnya. Nah, dia itu memiliki kesepakatan Raja Hosea dengan Raja Salmaneser, yaitu dari kerajaan Asyur. Mereka memiliki Raja Hosea ini diwajibkan untuk membayar upeti kepada Raja Salmaneser setiap tahunnya. Nah, awal mula konflik antara Raja Hosea dan Raja Salmaneser yang nantinya menjadi keruntuhan Israel Utara ialah di mana Raja Hosea ini melakukan pengkhianatan kepada Raja Salmaneser dengan mencari bantuan kepada Raja Mesir untuk menemukan cara bagaimana ia bisa berhenti membayar upeti kepada Raja Salmaneser. Setelah Raja Salmaneser mengetahui pengkhianatan Raja Hosea, ia menangkap Raja Hosea dan memenjarakan dia. Setelah itu ia menyerang kota Samaria, menyerbu kota itu, dan ia menyerbu kota itu selama 3 tahun, dan setelah itu ia menangkap dan mengangkut seluruh warga Israel Utara ke Asyur. Nah, setelah pengangkutan Raja Asyur itu, mereka ditempatkan di Halah, di tepi sungai Habor, di kota Madai. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang keruntuhan kerajaan Israel Selatan. Nah, keruntuhan ini terjadi di masa pemerintahan Raja Sedekia, di mana Raja Sedekia ini menjadi raja di Israel, di Yerusalem pada umur 21 tahun. Ia memerintah selama 11 tahun di situ. Tetapi ia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membuang dia dari hadapannya. Setelah itu, datanglah Raja Nebukadnezar, yaitu Raja Babel, menyerbu kota Yerusalem dan mendirikan tembok pengepungan di daerah itu. Setelah itu, terjadilah kelaparan di negeri itu karena tidak ada makanan lagi di antara rakyat, sehingga orang membelah tembok itu dan melarikan diri ke Arabah Yordan. Tetapi tentara Kasdim mengetahui bahwa mereka melarikan diri, lalu mengejar mereka dan menemukan mereka di dataran Yeriko. Setelah itu, tentara Kasdim ini membawa Raja Sedekia kepada Raja Babel, yaitu Nebukadnezar, dan Raja Babel menjatuhkan hukuman atas dia. Anak-anak Sedekia dibunuh dan mata Raja Sedekia dibutakan. Lalu datanglah Nebuzaradan, kepala pegawai istana Raja Babel. Ia datang ke Yerusalem dan ia membakar rumah Tuhan, membakar rumah raja dan rumah orang-orang Israel pada saat itu. Lalu Nebuzaradan juga menghancurkan tembok Yerusalem. Setelah itu segala hal diambil oleh Nebuzaradan, harta dan segala hal-hal yang ada di Yerusalem pada saat itu ia angkut ke Babel. Setelah itu Raja Babel ini menyuruh Nebuzaradan untuk membunuh orang-orang Israel Selatan di Yerusalem saat itu. Tetapi ada beberapa orang miskin yang mereka tinggalkan untuk menjadi tukang kebun dan peladang untuk mengusahakan supaya negeri itu membuahkan hasil juga, tidak ditinggalkan secara cuma-cuma saja, tidak ada yang memelihara kota itu. Setelah itu, itulah akhir dari pembuangan orang Yehuda ke Babel. Ada 3 kali pembuangan yang dirasakan oleh rakyat Israel Selatan pada saat itu. Yang pertama pada masa pemerintahan Raja Yoyakim, dan yang kedua pada masa pemerintahan Raja Yoyakin, dan pembuangan yang terakhir yang dirasakan oleh orang Yerusalem pada saat itu ialah pada masa pemerintahan Raja Sedekia. Oke, terima kasih.
few moments later. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang kisah hidup Nabi Elia. Nah, Nabi Elia ini adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk menegur Raja Ahab, karena saat itu Raja Ahab sangat kejam dan jahat pada masa pemerintahannya. Nah, Nabi Elia ini memberitahu kepada Raja Ahab bahwa akan ada kekeringan di daerah pemerintahannya waktu itu selama beberapa tahun. Tetapi karena Tuhan Yesus mengetahui bahwa Raja Ahab ini akan sangat marah, maka Tuhan membawa Nabi Elia ke tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan dan menempatkan dia di sana. Setiap hari ia mengirimkan burung gagak untuk memberi roti kepada Nabi Elia untuk dia makan. Nah, setelah itu Tuhan mengutus Nabi Elia lagi ke Sarfat, dan ketika sampai di sana ia bertemu dengan seorang janda, di mana janda itu pergi untuk menimba air. Lalu Nabi Elia ini meminta air kepadanya, lalu janda ini pun memberikannya. Selanjutnya Nabi Elia juga meminta roti kepadanya, tapi janda ini berkata, saya tidak punya roti, tetapi saya punya tepung yang bisa saya olah menjadi roti. Lalu Nabi Elia ini menyuruh janda ini untuk membuat roti dari tepung yang ada di tempayan yang ia miliki, dan ia berkata bahwa tepung yang ada di tempayan itu tidak akan pernah habis jika janda ini membuatkan Nabi Elia roti pada saat itu. Lalu setelah mendengar itu, janda itu pun pergi dan membuat roti dari tepung yang ada dalam tempayan itu. Setelah roti ini sudah selesai diolah, janda ini pun memberikannya kepada Nabi Elia untuk ia makan, dan setelah Nabi Elia memakannya, Nabi Elia menepati nubuatannya tentang janda itu bahwa tepung yang ada dalam tempayan itu tidak akan pernah habis, dan benar saja tepung dalam tempayan itu tidak pernah habis, dan minyak dalam buli-buli yang dimiliki oleh janda ini tidak pernah berkurang. Setelah itu Nabi Elia pergi menemui Raja Ahab dan memberitahu Raja Ahab bahwa Raja Ahab ini harus membawa 400 nabi-nabi Baal ini ke Gunung Karmel untuk bertanding. Nah, setelah memberitahu raja, maka pergilah nabi-nabi Baal ini ke Gunung Karmel, dan Nabi Elia pun datang. Mereka sama-sama mendirikan mezbah. Bangsa Israel yang menyembah Baal ini juga mendirikan mezbah dan meletakkan lembu di atas mezbah itu. Begitupun juga dengan Nabi Elia, ia mendirikan mezbah dan meletakkan lembu yang sudah mati di atasnya. Nah, tujuan mereka akan sama-sama memanggil Tuhan mereka. Siapa yang lebih dulu dijawab panggilannya, dan bentuk jawabannya itu adalah penyalaan api. Jadi Nabi Elia akan memanggil Tuhan Allah, dan jika Tuhan Allah mendengar, ia akan menyalakan api dan membakar lembu itu. Begitupun juga bangsa Israel yang menyembah kepada Baal ini. Nah, setelah itu mulailah bangsa Israel yang menyembah Baal ini memanggil Tuhan mereka, tetapi mereka tidak mendapatkan jawaban apapun, dan mezbah pembakaran yang mereka pasang itu tidak terjadi apa-apa atau tidak terbakar. Pada saat giliran Nabi Elia, ia memanggil nama Tuhan Allah, lalu Allah pun mengirimkan api untuk membakar mezbah itu, dan benar saja bahwa lembu itu terbakar habis. Dan sebab dari itulah bangsa Israel mulai berbalik kepada Allah. Itulah sedikit kisah hidup dari Nabi Elia, di mana ia memperjuangkan imannya dan membuktikan bahwa mujizat Tuhan itu ada dan Tuhan itu benar hidup di antara mereka, dan membuat bangsa Israel mulai berbalik kepada Allah. Terima kasih. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya tentang keruntuhan Israel Utara, Israel Selatan, dan kisah hidup Nabi Elia. Semoga dapat bermanfaat dan semoga
bisa dicerna dan dipahami dengan baik. Terima kasih, shalom.